Hanya membodohi orang-orang Nahdiyin atau Muhibbin, dibodohi. Hanya membodohi orang-orang Nahdiyin atau Muhibbin, dibodohi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, marilah kita mencoba mengikuti video Sang Habib berikut ini. Saya heran sama orang yang meragukan garis keturunannya Pak Alawi. Sampai tak kasih tahu ya, nango Hadramut. Dari Imam Ahmad bin Isa, anaknya Muhajir, kemudian anaknya, kuburannya ini semua sampai detik ini semua kuburannya itu ada. Jasad kuburannya itu ada. Sahabat muslim dimanapun berada, dalam penyampaian Sang Habib barusan, bahwa beliau heran bagi orang-orang yang meragukan nasab Ba'alwi. Heran beliau. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya tentu heran, karena beliau tidak mempelajari sejarah daripada Ba'alwi itu sendiri. Sangat mungkin beliau, para habaib yang sekarang ini secara keseluruhan tidak memahami bagaimana silsilah Ba'alwi berdasarkan kajian kitab nasab sezaman abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Beliau tidak memahami, sehingga masih merasa dirinya itu asli, tidak memahami karena terdoktrin dari leluhurnya yang dulu-dulu. Dan juga beliau menyampaikan di Hadramaut sana, kuburan Ahmad bin Isa itu runtut beserta anak turunnya. Iya betul, runtut ada di sana, ada di sana kuburannya. Tetapi yang perlu diketahui, apakah kuburannya itu asli? Kuburannya asli apakah palsu? Yang di Hadramaut atau di Yaman, asli apa palsu kuburan dari Ahmad bin Isa? Kenapa ditanyakan demikian? Gus Rumel beserta Kiai Imad sepakat, mereka memang ahlinya, itu sudah ahlinya. Gus Rumel pembela ahli dari Ba'alwi, Kiai Haji Imaduddin selaku yang punya tesis menentang nasab Ba'alwi. Kalau selain Gus Rumel, itu memang mohon maaf sama sekali tidak menjawab, malah bikin ribut, itu aja. Jadi yang masih berlogika menjawab secara ilmiah, secara akal sehat tentang nasab Ba'alwi ya Gus Rumel. Tapi sudah sepakat bahwa tidak ada catatan sejarah tentang Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Tidak ada itu sejarahnya. Oke, berarti tidak ada kitab yang mutabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya, sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Kalau tidak ada sejarahnya, berarti klaim sejarah sepihak di abad ke-9. Setelah 550 tahun, gak ada ceritanya, tiba-tiba ada. Makanya diperlukan manuskrip atau data eksternal, keterangan dari luar. Coba tanyakan, apakah ada keterangan yang menyatakan Ahmad bin Isa pindah ke Yaman? Gus Rumel juga mengatakan itu tidak ada keterangan, berarti palsu semacam itu. Kalau buat gitu-gitu ya banyak, bisa aja. Jadi tadi itu yang disampaikan beliau yang meragukan Ba'alwi, bahkan
makamnya di sana, kuburannya ada kubahnya dan lain-lain, itu hanya membodohi orang-orang nahdiyin atau muhibbin, dibodohi. Kalau yang mempelajari tesis Kiai Imad dan terus mengikuti debat Gus Rumel bersama Kiai Imad, baru memahami bahwa Ba'alwi memang benar-benar putus nasab kepada Rasulullah SAW. Bahwa Ba'alwi memang benar-benar putus nasab kepada Rasulullah SAW. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, juga ada video beliau ini. Saya khawatir mereka itu nanti kalau nggak merubah keyakinannya, ya, kualat dengan ribuan para aulia Allah. Di Zambal itu, di zamannya Habib Abdurrahman Segaf itu, aulianya aja jumlahnya 10.000, dan semuanya itu kebanyakan dzurriyyahnya siapa? Dzurriyyahnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, kalau semua dinafikan, dianggap bahwa para aulia tersebut semuanya bohong, nasabnya bohong, ya coba aja dilihat, gitu aja. Saya berharap mereka taubat. Cuman kalau mereka masih nggak mau tobat, ya sudah, kita lihat aja akhirannya. Apakah nanti mereka mendapatkan husnul khatimah atau kebalikannya su'ul khatimah. Nah, beliau takut kualat kepada orang-orang yang mengingkari nasab habaib atau Ba'alwi, takut kualat. Kalau orang yang mempelajari tesis Kiai Imad berdasarkan kajian kitab, kajian sejarah manuskrip, kajian ilmiah tes DNA, justru yang masih mempercayai habaib sebagai keturunan Rasulullah, ini pasti dapatkan dosa, bisa-bisa kualat. Karena apa? Telah menasabkan orang yang bukan nasabnya kepada Rasulullah, padahal bukan nasabnya Rasulullah, dinasabkan kepada Rasulullah. Haram hukumnya semacam itu. Karena mereka tidak ada dalil, namanya husnudzon. Kalau ada dalil, ya saya kira haram itu berhusnudzon. Kalau tidak ada dalil zaman-zaman dulu, seperti Bayai Hasim, Bayai Khalil, Bayai As'ad dan yang lain, mereka berhusnudzon karena tidak ada dalil, baik yang mengesahkan atau yang mengingkari atau membatalkan. Tapi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani berhasil mengumpulkan dalil-dalil untuk membantah keabsahan Ba'alwi. Artinya Ba'alwi putus nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai hari ini oleh klan Ba'alwi belum bisa dijawab tentang tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Juga ada video dari sang Habib barusan berikut ini. Yang dilaknat oleh Allah adalah orang-orang yang membenci anak cucu Nabi Muhammad, aitrati Rasulullah. Siapa mereka? Mereka adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, sanaknya Sayyidina Hasan dan Husain, wa dzurriyyatihima, dan anak cucu Sayyidina Hasan dan Husain, mereka ahlul bait. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, sahabat juga lagi-lagi mengatakan Dzurriyyah Ubaidillah ini banyak yang menjadi aulia. Iya, benar, tidak dipungkiri, memang Ba'alwi ini banyak yang menjadi aulia Allah. Di Indonesia juga ada, mungkin di Tarim juga ada, tapi tidak ada hubungannya dengan masalah dzurriyyah Nabi atau bukan, masalah keturunan atau bukan. Masalah Ba'alwi ini banyak auliyanya, itu ya tidak harus menjadi keturunan Rasulullah. Bisa saja mereka menjadi waliullah bukan karena keturunan nabinya, tapi karena akhlak dan amal ibadahnya. Tidak harus keturunan dari Rasulullah. Jadi setiap aulia Allah itu tidak harus keturunan nabi. Jadi keturunan Ubaidillah yang menjadi aulia tidak harus keturunan nabi, karena faktanya Ubaidillah ini tidak ada catatan bahwa beliau itu adalah keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan apa? Kajian kitab nasab, kajian sejarah, kajian ilmiah, tes DNA. Tes DNA
keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh dunia itu adalah J1. Itu sudah pasti semuanya. Berarti mereka masuk ke kalangan bangsa Arab. Sedangkan Ba'alwi Habaib Indonesia ini hasil tes DNA-nya adalah G, Yahudi Askenazi. Ini adalah fakta. Dan sebenarnya siapapun keturunan dari Ba'alwi Habaib Indonesia itu semuanya tidak ada masalah. Yang penting orangnya baik, itu tidak ada masalah. Walaupun keturunan Rasulullah kalau tidak baik ini akan masuk neraka. Tidak ada keistimewaan bagi keturunan Rasulullah bila mereka itu melanggar agama Allah, hukumannya sama. Bahkan Siti Fatimah itu kalau mencuri akan dipotong tangannya oleh Rasulullah. Sama di depan hukum Islam. Tentang masalah hukum sama. Sahabat muslim dimanapun berada, kesimpulannya sang habaib yang menyampaikan tentang masalah Ba'alwi tadi itu hanya doktrin pembodohan kepada muhibbin yang tidak mengerti terhadap permasalahan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Memang tidak mudah untuk mengikuti tesis Kiai Haji Imad, maka dari itu perlu kesabaran dan pembelajaran bagi para ulama-ulama untuk memberikan keterangan kebenaran kepada muhibbin, kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.